مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa ikhwani fid din, azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini. Dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bersama-sama, untuk mengkaji, untuk bertafakuh fid din guna meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam prinsip yang keempat di antara prinsip yang amat sangat mendasar yang hendaknya setiap muslim, khususnya para pembelajar ilmiah, untuk mengetahui dan memahaminya dengan baik, yaitu bahwa yang namanya ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ucapan para sahabat, ijma' dan qiyas yang sahih. Inilah yang disebut dengan ilmu. Setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala minimalnya 17 kali di dalam salat kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-siratal mustaqim. Dan itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat kita, ihdinas siratal mustaqim. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami as-siratal mustaqim. Kalau kita melihat atau membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna as-siratal mustaqim itu apa? Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir mengumpulkan riwayat-riwayat yang menerangkan tentang makna as-siratal mustaqim dengan dikeluarkan jalur-jalur periwayatannya. Di antara makna as-siratal mustaqim adalah al-Islam. Apa makna dari ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam saja. Tidak ada yang lain. Sehingga Islam itulah merupakan siratal mustaqim. Sehingga Islam itulah merupakan jalan kebenaran. Lalu apa makna dari ihdinas siratal mustaqim? Bukankah kita kaum muslimin? Bagaimana bisa kemudian kaum muslimin yang beragama dengan agama Islam kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, sedangkan mereka sudah beragama dengan agama Islam? Sehingga terdengar seringkali di telinga kita, mereka orang-orang kufar kemudian menghembuskan, membuat keraguan-keraguan di tengah kaum muslimin. Katanya agamamu adalah agama yang hak, katanya agamamu adalah agama yang benar. Namun mengapa di dalam sholatmu kau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang benar? Kan aneh. Bukankah kau sekarang ini adalah seorang kaum muslimin? Bukankah kau beragama dengan agama Islam? Katanya Islam itu merupakan agama yang benar. Kok engkau meminta di dalam sholatmu meminta untuk ditunjukkan kepada jalan yang benar? Ini kan merupakan sesuatu yang aneh. Maka kita katakan bahwasanya makna dari ihdinas siratal mustaqim, maknanya bukan kita tidak tahu mana jalan yang benar kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang tidak sedang berada di atas jalan yang benar ini tunjukkan jalan yang benar. Bukan itu maknanya. Sehingga lafaz yang digunakan dalam teks tersebut, sehingga lafaz ayat yang menggunakan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir akan disebutkan maknanya adalah al-hidayah ila sirat dan juga al-hidayah fis sirat. Itu makna dari ihdinas siratal mustaqim. Karena ihdina kemudian langsung as-siratal mustaqim, tidak diperantarai dengan huruf jar di sana. Tidak ada kalimat ila dan fi di sana.
Kenapa? Untuk mencangkup bahwa makna permintaan kita ihdinas siratal mustaqim itu maknanya kita meminta dua hal. Meminta al-hidayah ila sirat dan meminta kepada Allah al-hidayah fis sirat. Apa itu al-hidayah ila sirat dan apa itu al-hidayah fis sirat? Maknanya para ulama menyebutkan bahwa al-hidayah ila sirat maknanya adalah agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama ini. Sehingga makna dari ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan agama ini. Karena Rasulullah SAW mengkhabarkan, apakah mungkin seorang yang berislam kemudian tiba-tiba dia hilang keislamannya? Mungkin, sangat mungkin. Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan kepada kita hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada di dalam Riyadhus Shalihin. Dikatakan badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal saleh, jangan pernah menunda-nunda beramal saleh. Mengapa? Fitanan kaqita'il lail al-mudlim, sebelum datangnya fitnah yang sangat mengerikan. Apa itu fitnah yang sangat mengerikan? Sebelum datangnya fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat yang datang bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Ketika seorang terhempas badai fitnah tersebut, apa akibatnya? Rasulullah SAW mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seorang itu berada dalam keadaan iman sebagai seorang mukmin, bukan hanya muslim, mukmin, wa yumsi kafiran. Dan ketika datangnya sore hari, dia pun berubah menjadi kafir. Perubahannya sangat drastis dan sangat mengerikan. Oleh karenanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di atas Islam bukanlah perkara yang remeh. Istiqomah di atas keislaman bukanlah perkara yang ringan. Jangankan hanya sebatas seorang muslim, seorang mukmin saja Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita, ada seorang itu mukmin di pagi hari, belum juga hari itu pergi dari dirinya, datang sore hari kemudian dia berubah menjadi kafir. Kenapa? Karena dahsyatnya fitnah yang menimpa dirinya. Apa dia fitnah yang menimpa dirinya? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena mengharapkan perbenaran dunia yang sedikit. Dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit, yang remeh, yang sangat hina ini. Dia menjual agamanya. Ini di antara fitnahnya, fitnah dunia di antaranya. Dan fitnah-fitnah yang lain, sehingga kita dituntut untuk serius ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Berarti kita tidak berada di atas jalan yang benar, bukan. Kita berada di atas jalan kebenaran karena Islam merupakan jalan kebenaran. Kita meminta kepada Allah keistiqomahan agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan kebenaran ini hingga berjumpa dengannya. Itu makna al-hidayah ila sirat. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di atas agama Islam ini. Kemudian makna selanjutnya dari kalimat ihdinas siratal mustaqim adalah al-hidayah fis sirat. Kalau tadi agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas keislaman, yang kedua adalah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Apa sih hidayah? Apa itu taufik? Hidayah, taufik itu adalah seorang terbetik kalbunya untuk melakukan kebaikan. Ketika seorang muncul keinginan untuk melakukan kebaikan, itulah hidayah. Ketika seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan perbuatan baik itu, itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, makna-makna yang kedua adalah kita meminta kepada Allah agar kiranya Allah memberikan kita hidayah dan juga taufiknya untuk dimudahkan agar dapat bisa beramal saleh. Ini makna kedua dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka pertama yang diinginkannya adalah dia agar bisa istiqomah di atas agama Islam ini. Yang kedua agar diberi hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan amalan-amalan ibadah yang ada di dalam Islam ini, syariat Islam ini. Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan sebuah ibadah, tidak mungkin kita bisa beramal saleh kecuali dengan hidayah dan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memintanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mudah memberikannya kepada kita? Banyak orang yang meminta belum tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagaimana dengan orang yang tidak meminta sama sekali. Oleh karenanya kemudahan-kemudahan untuk mengerjakan amal saleh ibadah di dalam din ini itu merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius. Itu mana as-siratal mustaqim, dinul Islam. As-siratal mustaqim ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Al-Imam Ibnu Katsir masih membawakan makna as-siratal mustaqim adalah Al-Qur'an.
Agar kita ditunjukkan, agar amalan kita, keyakinan kita ini di atas bimbingan Al-Quran. Kemudian dikatakan juga makna dari as-siratal mustaqim adalah Rasul dan dua sahabatnya, Rasul dan Abu Bakar dan Umar, Rasul dan para khulafaur rasyidin. Maka apa itu as-siratal mustaqim? Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa itu as-siratal mustaqim? Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Ma ana alaihi al-yawmu ashabi. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu. Sehingga as-siratal mustaqim adalah dinul Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang bagaimana? Al-Quran dan Sunnah yang dipahami dengan pemahaman mereka para sahabat. Karena Al-Quran Sunnah turun di zaman mereka para sahabat. Dan yang paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat. Sehingga as-siratal mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini merupakan jalan, dan ini merupakan ciri khas Ahlussunnati wal Jamaah. Dalam ilmu teologi atau dalam ilmu firqah-firqah, kelompok-kelompok, penyimpangan-penyimpangan yang muncul di dalam Islam, nanti kita akan sering mendengar kelompok-kelompok yang muncul dalam Islam. Ada yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang disebut dengan Syiah, ada yang disebut dengan Mu'tazilah, ada yang disebut dengan Murji'ah, ada yang disebut dengan Qadariyah, ada yang disebut dengan Jabariyah dan lain sebagainya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga kita sering mendengar keyakinan Ahlussunnah adalah begini. Itulah kelompok yang selamat. Itulah kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah SAW al-firqatun najiyah. Itulah kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah SAW al-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelompok yang dikenal dengan sebutan Ahlussunnati wal Jamaah. Maka bagaimana karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah? Maka karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ada apa dengan pemahaman para sahabat? Karena para sahabat telah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 100. Kemudian ini merupakan jalannya orang-orang mukmin di dalam surat An-Nisa ayat 115. Bahkan peringatan, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memilih jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Al-mukmin saat itu adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini merupakan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih dalam poin yang keempat ini. Dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizallahu taala, Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah ketika menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, ketika menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, ketika menjelaskan tentang makna hadis, mereka menjelaskan makna-makna tersebut itu dengan pemahaman para sahabat, itu dengan pemahaman para tabi'in, itu dengan pemahaman para tabi'in tabi'in, itu dengan bagaimana para imamatul arba'ah memahaminya. Maka kita akan mendengar para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman ketika berbicara tentang ayat Al-Quran, sering terdengar para sahabat mengatakan demikian. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan demikian, Al-Imam Syafi'i mengatakan demikian. Itu merupakan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Taro Ahlussunnati wal Jamaah ahlal hadis la yakhuduna fi tafsiril Qur'anil azim wa bayani ma'anil hadis bi mujarradil lugha war ra'yi wal ma'qul. Engkau akan melihat bahwa ciri khas, karakteristik dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka tidak akan lancang berbicara tentang tafsir ayat Al-Quran. Mereka tidak akan lancang berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, makna hadis Rasulullah SAW dengan hanya bermodalkan bahasa Arab yang mereka miliki, dengan hanya bermodalkan perasaan mereka, dengan hanya bermodalkan akal-akal mereka, apalagi sampai pada taraf cocokologi. Misalkan, ada kejadian di tanggal sekian, di tahun sekian. Ternyata dilihat, oh ya di ayat sekian, ayat sekian, kemudian surat sekian, ternyata benar ini maknanya begini. Apalagi begitu, ini jauh dari karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kau akan melihat Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan lancang berbicara tentang ayat Al-Quran dan juga makna hadis Rasulullah SAW kecuali dengan athar, dengan riwayat. Kecuali dengan azhar, dengan riwayat dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'in dan imam yang empat. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama Ahlussunnah, terutama imam yang empat sekalipun. Dan ini merupakan timbangan kebenaran yang dijadikan timbangan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di masanya ketika berhadapan dengan orang-orang yang menyimpang. Walihadza najidul mu'tazilata
wal murji'ata war rafidhata wa ghairahum min ahlil bid'ah yufassiruna al-Qur'ana bi ra'yihim wa ma'qulihim. Oleh karenanya kita akan dapati al-Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah. Kita belajar teologi dulu sebentar, belajar tentang firaq, kelompok-kelompok. Apa itu Mu'tazilah? Secara global, secara umum, al-Mu'tazilah adalah sebuah kelompok yang mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan nas Al-Quran dan hadis, apalagi dalam perkara yang ghaib. Ketika mereka mendapati ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang urusan yang ghaib, misalkan nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan sejarak 1 mil, kata mereka ini tidak masuk akal, ini bertentangan dengan sains, kata mereka. Bagaimana bisa matahari didekatkan kemudian manusia tidak hancur? Yang namanya matahari apabila didekatkan, apalagi sampai sejarak 1 mil, itu manusia pasti hancur, kata mereka. Akhirnya mereka menolak dalil ini. Ini tidak sesuai, ini bertentangan dengan akal. Ini yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Apalagi 1 mil yang disebutkan di dalam hadis. Kalau 1 mil jarak kita mungkin sekitar 1,6 km. 1 mil yang dimaksud apakah jarak 1,6 km atau 1 mil celak? Celak itu biasa dipakai di mata, kemudian ada ukurannya. Ukuran segaris itu namanya 1 mil itu ukurannya. Nah sekarang bagaimana kalau matahari didekatkan sebegitu? Maka manusia pasti akan hancur. Menurut mereka tidak mungkin. Dan ini bertentangan dengan akal. Maka ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan semalam, mereka mengatakan, bagaimana mungkin Rasulullah SAW bisa pergi ke langit yang 7 dalam waktu sekejap semalam? Kalau melihat dari kecepatan, maka niscaya manusia akan hancur. Nanti tidak akan kuat dengan kecepatan secepat itu ke langit yang 7. Kalau misalkan kita terbangkan pesawat saja untuk menembus ke langit pertama itu butuh berapa ribu tahun waktunya. Apalagi misalkan ini hanya semalam saja, berapa kecepatannya? Kecepatan cahaya pun akan kalah. Akhirnya mereka mengatakan ini tidak sesuai dengan akal. Akhirnya mana yang ditolak? Yang ditolak adalah keterangannya. Wah, ini keterangannya tidak sesuai dengan akal mereka. Dan lain sebagainya. Apalagi misalkan azab kubur dan lain sebagainya. Bagaimana tidak ada yang namanya azab kubur itu? Kok buktinya kemudian dibongkar lagi masuk utuh misalkan? Wah, ini dusta, misalkan ini tidak masuk akal. Begitulah mereka mempertentangkan antara nas Al-Quran dan Sunnah dengan akal. Seharusnya kalau kelihatannya bertentangan, akallah yang harusnya ditolak. Mungkin akal saya ini karena ceteknya ilmu dan pemahaman saya. Al-Quran dan Sunnah pasti benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut dengan Al-Mu'tazilah. Maka hati-hati ketika kita membaca teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, kemudian kayaknya bertentangan dengan akal kita, maka yang ditolak jangan nasnya, akal kitanya yang ditolak. Karena kita belum sampai ilmunya sampai sana. Kita katakan, aduh, akal saya tidak bisa menjangkaunya. Adapun apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dan Rasulnya SAW dengan hadis yang sahih, sanad yang sahih, maka itu pasti benar. Ini adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Maka kau akan dapat orang-orang Mu'tazilah dan juga Al-Murji'ah. Ada juga kelompok yang disebut dengan Al-Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Ciri khas mereka mengatakan bahwasanya keimanan seorang hamba itu tidak berpengaruh terhadap kemaksiatan dikerjakannya. Jadi namanya kemaksiatan itu tidak mempengaruhi keimanan. Kalau seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau seseorang itu sudah beriman, maka banyaknya kemaksiatan yang dikerjakannya itu tidak akan mempengaruhi keimanannya. Meskipun dia mabuk-mabukan, meskipun dia berzina dan lain sebagainya, imannya akan tetap stabil, kata mereka begitu. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa yang namanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau seorang itu bermaksiat, maka imannya akan turun. Tapi keyakinan mereka orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa yang namanya iman itu stabil. Bahwa yang namanya iman itu stabil, sekalipun dia melakukan banyak kemaksiatan, imannya stabil, kata mereka. Sehingga bagaimana nanti nasibnya di akhirat? Ya dia wajib masuk ke dalam surga. Lah, enak sekali hidup. Ini merupakan keyakinan Murji'ah. Maka engkau akan dapati orang-orang Mu'tazilah, engkau akan dapati orang-orang Murji'ah, dan engkau akan dapati orang-orang Rafidhah. Rafidhah ini adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Lawan dari Rafidhah Syiah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat dan mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Orang-orang Rafidhah mereka melaknat banyak para sahabat Rasulullah SAW. Semua para sahabat dilaknat kecuali hanya beberapa gelintir saja. Mungkin hanya 13 atau 7 orang saja dari para sahabat yang tidak dilaknat.
Mereka orang-orang yang melaknat dan mencela para sahabat Rasulullah SAW. Sampai dengan lisan kotor mereka mengatakan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah adalah 2 orang pezina. Mereka mengatakan bahwa sahabat terbaik umat ini Abu Bakar dan Umar adalah 2 berhala Quraisy. Dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan kepada para sahabat terbaik dari umat ini. Ini adalah orang-orang Rafidhah. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah pembela Ahlul Bait Rasulullah SAW. Padahal itu merupakan omong kosong dusta mereka. Nah, kita akan dapati mereka Mu'tazilah, mereka orang-orang Murji'ah, mereka orang-orang Rafidhah Syiah. Dan ini bukan hanya dongeng kemarin-kemarin, bukan. Dan ini sampai detik ini pun pemikiran dan kelompok ini ada. Ya, nama Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah bendera begini tidak ada, namun pemikirannya ada. Ya, yang namanya Murji'ah tidak muncul. Itu dibangun di mana? Di mana markasnya? Tidak ada. Namun pemikirannya ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang namanya Rafidhah itu ada sampai detik ini. Yang namanya Syiah itu ada sampai detik ini. Orang yang mengaku, ya, dia dari kelompok Syiah itu ada. Dan pemikirannya pun ada sampai detik ini. Sehingga seorang harus berhati-hati. Harus mengetahui karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah untuk bisa membedakan dengan mereka. Wa ghairuhum min ahlil bid'ah yufassiruna al-Qur'ana bi ra'yihim wa ma'qulihim. Ciri khas mereka, kelompok-kelompok yang sesat dari jalan yang lurus ini, mereka menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan akal mereka, dengan perasaan mereka, dengan hawa nafsu mereka. Wa ma ta'awwaluhu minal lughah. Dan mereka menafsirkan Al-Qur'an hanya berlandaskan dengan bahasa Arab yang mereka pahami. Walihadza tajiduhum la ya'tamiduna ala ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya engkau akan dapati mereka kemudian mereka tidak bersandar kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada. Bahkan kita pernah hadir dulu waktu awal-awal belajar. Kita pernah hadir di majelis tafsir Al-Qur'an, Masya Allah. Majelis tafsir Al-Qur'an dengan penampilan yang kelihatannya sama-sama sunnah. Wah, Masya Allah, menjaga jenggotnya, kemudian memakai gamis dan sebagainya. Di dalam hadisnya membahas tafsir Al-Quran, dan tidak pernah terdengar sewaktu kita hadir di majelis tersebut, tidak pernah ada satu hadis pun yang diucapkannya. Jadi cara belajarnya begini. Ayat apa yang menerangkan tentang terlarangnya ini? Langsung murid-muridnya mengatakan ada di ayat sekian, ada di surat ini ayat sekian. Ketika nanti muncul lagi permasalahan tentang apa permasalahan yang berkaitan dengan ini, langsung kemudian murid-muridnya mengatakan ada di dalam surat ini ayat sekian dan sekian dan seterusnya. Mereka mampu untuk memudahkan hal tersebut. Mereka mampu untuk menyebutkan surat dan ayat-ayatnya itu. Dan di majelis biasa begitu. Namun tidak pernah terdengar satupun hadis diucapkan. Mereka inilah yang disebut dengan kelompok Qur'aniyun julukannya. Mereka yang hanya berlandaskan Quran dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu ada. Dan itu ada. Di negeri kita pun ada. Bahkan mungkin di wilayah sini pun ada. Wilayah Jawa Barat pun ada. Orang-orang yang hanya berlandaskan berislam, hanya berpegang dengan Quran saja dan menolak hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menurutnya yang namanya Al-Quran itu ada yang palsunya, ada yang dhaifnya, sudah tinggalkan sekalian semua. Oleh karenanya perlu belajar mustalah hadis untuk bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Oleh karenanya banyak sepertiga agama ini akhirnya tertolak semua. Mereka lah orang-orang Qurani. Dan itu ada. Dan itu terbukti mereka kemudian tidak bersandar kepada hadis Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah Rasulullah SAW. Wassahabah, dan mereka orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus ini tidak kemudian mereka bersandar kepada ucapan para sahabat untuk memahami Al-Quran tersebut. Wattabi'in, apalagi tabi'in, wa immatul muslimin, apalagi para imamnya kaum muslimin, imam yang 4 dan lain sebagainya. Fala ya'tamiduna ala sunnah. Mereka tidak berpegang kepada sunnah, wala ala ijma'i salaf wa atharin. Mereka tidak berpegang kepada ijma' para ulama salaf, sahabat tabi'in dan tabi'in dan asar mereka. Wa innama ya'tamiduna 'alal aql wal lughah. Mereka hanya bersandar dengan akal dan kemampuan bahasa yang mereka miliki. Untuk apa? Untuk menjelaskan, untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Mereka tinggalkan hadis Rasulullah SAW. Mereka tinggalkan penjelasan para sahabat, penjelasan para tabi'in, penjelasan para tabi'in, penjelasan para imam yang 4. Kemudian mereka hanya berlandaskan dengan akal mereka dan bahasa yang mereka miliki. Wa najiduhum la ya'tabiduna ala kutubi tafsir al-ma'thura. Kita dapati mereka orang-orang
dari jalan yang lurus ini, mereka tidak bersandar kepada kitab-kitab tafsir al-ma'thurah. Apa itu kitab-kitab tafsir al-ma'thurah? Kitab-kitab yang berisi tentang periwayatan dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'in yang menerangkan tentang isi Al-Qur'anul Karim. Di antara kitab tafsir al-ma'thurah yang terkenal adalah tafsir Ibnu Katsir. Sehingga kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita akan dapat di banyak riwayat di sana. Dari bulan, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mengatakan tentang firman Allah ini maknanya begini. Itulah yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Di antara tafsir bil ma'thur yang paling unggul adalah tafsir Al-Imam At-Tabari. Tafsir yang sangat besar sekali. Itu merupakan induk dari tafsir al-ma'thur. Mereka tinggalkan itu. Ketika ada sebuah ayat, kemudian mereka ingin memahami ayat tersebut, apa yang mereka lakukan? Harusnya seorang muslim ahlussunnah wal jamaah, ketika dia dapat di sebuah ayat Al-Quran, dia buka tafsir Ibnu Katsir dan itu mudah. Dia buka tafsir Al-Imam At-Tabari dan itu mudah. Namun mereka tinggalkan itu. Kemudian mereka memahami dengan akal mereka. Oh, ini mirip dengan kejadian ini dan itu. Oh, ini maksudnya begini. Sehingga mereka akhirnya kemudian memunculkan penafsiran-penafsiran yang menyelisih penafsiran para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ada kemarin-kemarin kita mendengar, ada sampai di antara mereka mengatakan bahwa yang namanya penafsiran kita terhadap Al-Quran ini perlu untuk direvisi, perlu untuk di-upgrade. Apa maksudnya? Kalau kita dulu waktu kecil mendengar bahwa Adam diciptakan dari tanah, itu adalah penafsiran anak TK, katanya begitu. Kenapa? Yang benar Adam itu diciptakan dari cahaya. Akhirnya dihubung-hubungkan pada ayat-ayat yang lain. Akhirnya dihubung-hubungkan dengan teori-teori sains yang lain. Kemudian mereka menganggap bahwasanya ini merupakan tafsirnya orang cerdas. Dan ini ada, karena kemarin saya baru mendengar. Ini kemudian mereka menganggap bahwa seharusnya beginilah. Jangan hanya kemudian memahami Al-Quran itu dari kulitnya saja. Ya, kalian memahami Al-Quran dari kulitnya, sedangkan kita memahami Al-Quran dari isinya. Subhanallah. Sedangkan penafsiran semacam ini tidak pernah dikenal di kalangan para sahabat, tidak juga dikenal di kalangan para tabi'in. Kemudian bagaimana bisa kau mengklaim bahwasanya penafsiranmu adalah penafsiran yang cerdas? Penafsiranmu terhadap Al-Quran dengan cara semacam ini adalah penafsiran yang unggul, yang baik. Sedangkan penafsiranmu tidak pernah dikenal di tengah-tengah umat terbaik ini, yaitu zamannya para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Wa innama ya'tamiduna ala kutubil adab. Mereka tidak bersandar kepada kitab tafsir al-ma'thurah wal hadis. Mereka juga tidak bersandar kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa athari salaf. Mereka tidak bersandar kepada riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, para tabi'in, para imam yang empat. Wa innama ya'tamiduna ala kutubil adab. Mereka hanya bersandar kepada buku-buku sastra. Wa kutubil kalam allati wada'aha ru'usuhum. Mereka hanya bersandar menafsirkan Al-Quran itu dengan buku-buku ilmu kalam yang diletakkan oleh tokoh-tokoh mereka. Wa hadhi tariqatul malahidah aidan. Dan ini merupakan jalannya, metodenya, tariqahnya yang ditempuh oleh orang-orang mulhid, oleh orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang zindik. Ini merupakan thariqahnya mereka. Ini merupakan manhaj dan metodologinya mereka. Innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafah wa kutubil adabi wal lughah. Bagaimana mereka thariqahnya, metodenya? Di mana mereka ketika ingin memaknai ayat Al-Quran, ketika ingin menafsirkan ayat Al-Quran, maka mereka ambil pemahamannya itu dari buku-buku filsafat. Filsafat Yunani, dari buku-bukunya Aristoteles, dari buku-bukunya Plato, dari buku-bukunya Newton dan lain sebagainya. Kemudian mereka berbicara tentang ayat Al-Quran melalui perantara buku mereka, dan itu ada. Wa kutubil adabi wal lughah. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran dari buku-buku sastra dan dari buku-buku bahasa. Wa amma kutubul Qur'ani wal hadis wal athar fala yaltafituna ilaiha. Adapun kitab-kitab tafsir Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan kitab-kitab yang berisi riwayat-riwayat dari para salaf, mereka tidak meliriknya sedikit pun. Seharusnya untuk memahami ayat Al-Quran, lihat buku tafsir. Ini tidak, mereka malah membuka kitab-kitab filsafat. Seharusnya kalau dia ingin memahami ayat Al-Quranul Karim, maka lihat bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'in, bagaimana imam yang empat memahami ayat tersebut. Ini malah membuka buku-buku sastra. Karena katanya Al-Quran ini bahasanya tinggi, sehingga untuk memahami Al-Quran harus melihat merujuk kepada buku-buku sastra. Subhanallah. Haula'i yu'riduna an nususil anbiya.
mereka adalah orang-orang yang berpaling dari nas, dari hadis Rasulullah SAW. Idhiya indahum la tufidul ilma. Kenapa mereka berpaling? Karena bagi mereka, kalau seorang itu memahami ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran ini, merujuk kepada kitab tafsir, kitab hadis, asar-asar, riwayat-riwayat salaf, kata mereka ini tidak membuahkan ilmu. Ini tidak membuahkan ilmu, kata mereka. Tapi ilmu itu diperoleh lewat buku-buku mereka, orang-orang filsafat. Ilmu diperoleh melalui perantara buku-buku sastra, buku-buku adab. Subhanallah. Wa ulaika yata'awwaluna al-Qur'ana bi ra'yihim wa fahmihim bila atharin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Mereka ini orang-orang yang berpaling dari jalan yang lurus, mereka menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan perasaan, akal dan hawa nafsu mereka sendiri. Wa fahmihim dengan pemahaman mereka sendiri, bila atharin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dengan tanpa melirik kepada riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana mereka memahami Al-Qur'an? Dan ini merupakan thariqah yang batil. Ini merupakan cara yang batil. Wa qad dzakarna kalama Ahmad wa ghairihi, dan sungguh kami telah menyebutkan ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang hal ini dan selainnya, fi inkari hadza, dalam mengingkari hal semacam ini, bahwa ini bukan metodologi yang benar ketika memahami Al-Quran dan Sunnah, bahwa ini bukanlah jalan yang benar yang seharusnya ditempuh oleh seluruh kaum muslimin untuk memahami agamanya, bukan ini. Wa ja'alahu tariqata alil bid'ah, yang mana mereka itu menjadikan cara semacam ini memahami Al-Quran kemudian melihat buku-buku filsafat, memahami Al-Quran dengan melihat buku-buku sastra bahasa Arab. Ini bukanlah jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, ini merupakan jalannya kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Wa qala aidan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pun mengatakan lagi, ahlul bid'ah innama dakhala alaihim mudakhilu li annahum a'radu an hadhihi tariq. Kenapa orang-orang yang menyimpang itu mereka menyimpang dari jalan yang lurus? Innama dakhala alaihim mudakhil, masuk kepada mereka berbagai penyimpangan, kesesatan, li annahum a'radu an hadhihi tariq, karena mereka berpaling dari jalan yang lurus ini. Apa itu jalan yang lurus ini? Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kalau ingin melihat pemahaman Al-Quran, kalau ingin melihat makna hadis, lihat bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam yang memahaminya. Mereka berpaling dari jalan ini, sehingga mereka pun menyimpang. Wasaru yabnuna dinal islami ala muqaddimatin yadhunnuna sihhataha. Akhirnya mereka pun membangun Islamnya ini. Akhirnya mereka beragama dengan agama Islam mereka. Mereka membangunnya di atas muqaddimah yang batil. Apa itu muqaddimah yang batil? Mereka membangun Islam ini, agamanya ini, keyakinannya ini di atas akal pemikiran yang batil yang mereka sangka itu merupakan sesuatu yang benar dan tepat. Apa maksudnya? Itulah yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dan perintah Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan dalil nas. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nas ini kemudian dibantah oleh iblis. Bagaimana cara membantah iblis? Iblis membantah nas Al-Qur'an ini, iblis membantah nas firman Allah Subhanahu wa taala ini karena muqaddimah iblis yang keliru. Karena pintu iblis ketika memahami teks tersebut keliru. Apa itu muqaddimahnya? Apa itu akal nalar yang kelirunya? Iblis menganggap bahwasanya dia lebih utama dibandingkan Adam, karena dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini merupakan muqaddimah namanya. Loh, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan? Bukankah saya lebih utama daripada Adam? Nah, kalimat lebih utama daripada Adam inilah disebut dengan muqaddimah. Mereka orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus karena sebelum memahami teks Al-Quran dan hadis mereka membuat muqaddimah dulu. Lah, kalau ayat ini berbicara demikian berarti begini, akhirnya ditolak ayat. Lah, ini Rasulullah SAW mengkabarkan demikian dan demikian. Ini namanya tidak mungkin, karena tidak mungkin manusia begini dan begini misalkan, akhirnya ditolak. Inilah disebut dengan muqaddimah. Imma fi dalalatil alfaz wa imma fil ma'ani al-ma'qulah. Apakah muqaddimah itu berasal dari lafaz-lafaznya, wa imma fil ma'ani al-ma'qulah, atau makna-makna yang menurut mereka masuk akal. Kalau misalkan seorang itu dikumpulkan di padang mahsyar kemudian matahari didekatkan, nanti manusia bisa hancur.
Kalau misalkan matahari, taruhlah matahari dekat saja, manusia hancur, apalagi ini didekatkan sejarak 1 mil. Ini namanya akal-akalan yang disebut dengan muqaddimah yang batil. Wala yata'ammaluna bayanallahi wa rasulihi. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Allah dan penjelasan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika memahami Al-Quran dan Sunnah tidak bisa hanya mengandalkan akal semata. Dan ada aturan-aturan lainnya tidak bisa langsung dikatakan. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami', Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat, berarti sama seperti makhluk. Tidak mungkin Allah mendengar dan melihat. Subhanallah. Dari mana mukadimah semacam itu? Tetapkan terlebih dahulu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini merupakan mukadimah awalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, namanya sama mendengar, melihat, namun berbeda hakikatnya dengan apa yang didengar dan dilihat oleh manusia. Berbeda dengan cara mendengarnya makhluk, berbeda dengan melihatnya makhluk, sekalipun namanya sama. Wa kullu muqaddimatin tukhalifu bayanallahi wa rasulihi fa inna takunu dhalalan. Dan setiap kaidah-kaidah akal, kan tadi itu merupakan kaidah-kaidah akal. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Setiap kaidah-kaidah akal manusia yang menyelisihi penjelasan Allah dan Rasulnya, maka kaidah-kaidah tersebut merupakan kaidah-kaidah yang sesat dan menyesatkan. Dan tidaklah kesesatan itu muncul kecuali karena akal-akalan manusia. Sedangkan akal-akalan kita ini terbatas. Oh, kita kan memiliki akal, kita kan wajib untuk menggunakan akal kita. Benar, untuk menggunakan akal kita, tapi bukan untuk menghukumi nas Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa. Kita kan diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami sesuatu. Maka berhak dong kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal pikiran kita. Subhanallah. Kalau masing-masing orang diberikan Al-Quran kemudian suruh menjelaskan, kalau ada 10 orang maka kita akan mendapati 10 kesimpulan. Kenapa? Karena akal mereka beda-beda. Sekarang kalau ada 100 orang diberikan Al-Quran kemudian coba jelaskan, akan membuahkan 100 kesimpulan. Kalau dikatakan kita berhak untuk menggunakan akal kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, akal siapa yang harus digunakan? Akal siapa? Apakah akal orang ini, atau yang lainnya? Maka benar, akal itu wajib digunakan, iya, tapi bukan untuk menghukumi nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalkan kelihatannya bertentangan, maka katakan pada akal kita bahwa kita belum sampai ilmunya sampai situ, sehingga wajib bagi kita untuk mengimaninya, sehingga wajib bagi kita untuk meyakininya. Kalau memang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wahajrul ahadithi wal athari as-salafiyah, dan menjauhkan hadis-hadis Rasul dan riwayat-riwayat para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang empat. Wa'timadu mujarradil lugha wal aql fi fahmil Quran wal hadis, dan hanya bersandar dengan pemahaman bahasa Arab dan akal saja untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tariqun raqibahu fi hadzal qarni ahlul istisyraq. Ini merupakan metodologi, ini merupakan jalan yang ditempuh oleh para orientalis untuk menghancurkan kaum muslimin. Fa inna ahwajahumul bahtha ila khabarin naqaluhu min kutubil jahil. Bagaimana metodologi mereka ketika orang-orang orientalis ini? Karena mereka punya misi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena mereka memiliki tujuan untuk menghancurkan Islam. Sampai ada dulu itu orang orientalis, orang-orang Belanda dan lain sebagainya, orang-orang Eropa. Mereka ingin meruntuhkan Islam. Bagaimana caranya? Mereka kumpulkan kutub tis'ah, 9 kitab hadis. Kemudian mereka buat dari abjad Hamzah sampai ya hadisnya. Jadi hadis 9 hadis ini disusun ulang, diurutkan dari Hamzah sampai ya, dengan maksud untuk memudahkan mereka menghancurkan Islam. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga agama ini, sehingga hasil karya mereka lah yang malah menjadi kemudahan ke kaum muslimin. Karena enak sekarang hadis sudah tersusun secara hijaiyah dari Hamzah sampai ya. Mereka niatnya untuk menghancurkan Islam, karena kalau cari hadis satu-satu lelah. Tinggal nanti kita lihat saja, buka, oh ya, hadisnya berkaitan dengan innamal a'malu binniyat, ada di bab Hamzah, lihat Hamzah. Maksud mereka begitu, ingin kemudian mengkontradiksikan antara satu dengan yang lain, ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, sehingga Allah melindungi agama ini, sehingga hasil karya mereka yang malah digunakan oleh kaum muslimin, karena ini merupakan sesuatu yang memudahkan. Nah, mereka begitu, mereka hendak menghancurkan kaum muslimin. Ketika mereka membutuhkan sebuah bahan kajian tentang Islam, ketika mereka membutuhkan sebuah bahan kajian terkait dengan makna ayat, makna hadis,
demi untuk meluruskan tujuan mereka untuk meruntuhkan Islam dan kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka akan melihat kepada buku-buku sastra, kepada buku-bukunya Al-Jahil, atau min kitabil Aghani, atau buku-buku atau kitab yang berjudul Al-Aghani, atau min Al-Iqdil Farid, atau kitab Al-Iqdil Farid, kitab-kitab sastra. Fa in dhaqa alaihim naqal qalu, apabila mereka tidak mendapati apa yang mereka inginkan, maka mereka mengatakan hadza muqtadul akal, kalau begitu harus dengan akal kita. Subhanallah. Ini merupakan metodologi mereka para orientalis ketika hendak menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Namun Islam dan kaum muslimin, Islam dan Al-Quran ini dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang itu kemudian jangan kepedean. Berkat saya kaum muslimin itu bisa jaya. Subhanallah, Islam tidak butuh Anda yang butuh kepada Islam. Sehingga hati-hati ketika banyak beramal saleh, seakan-akan memiliki jasa kepada Islam dan kaum muslimin. Iblis datang kepada kita pada saat tersebut, kemudian menghembuskan, iya masya Allah itu kaum muslimin, masya Allah bisa hidup dengan tenang karenamu. Maka hati-hati, Islam tidak butuh Anda, namun kitalah yang butuh Islam. Islam berjaya bukan karena kita, namun kita yang butuh dengan Islam. Fal muslimul ladzi yatba'u ma kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yuqawwidu bi'ahu wa fahmu lil Qur'anil 'azim wa sunnah an-nabawiyyah bi fiqhil as-sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan seorang muslim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka hendaknya dia mengikat fikihnya wa fahmihi dan pemahamannya lil Quran al-azim wa sunnatin nabawiyah, terhadap Al-Quran dan sunnah bi fiqhis sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Hendaknya seorang muslim yang mengaku mencintai Rasul dan para sahabatnya, hendaknya setiap muslim yang mengaku bahwa dia berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya, hendaknya dia mengikat fikihnya itu, amaliyahnya itu, pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan terlebih lagi keyakinannya, akidahnya dengan pemahamannya mereka para sahabat Rasulullah SAW, dengan fikihnya mereka para sahabat Rasulullah SAW, dengan amaliyahnya mereka. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berkeyakinan sebagaimana para sahabat itu berkeyakinan. Wajib bagi setiap muslim itu untuk beribadah sebagaimana ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat. Karena apa yang mereka lakukan itu merupakan sudah sampai puncaknya, karena Rasul sendiri yang langsung mengajarkannya. Sehingga seorang tidak boleh kemudian membuat-buat amal ibadah sendiri, kemudian mengklaimnya bahwa ibadah ini merupakan ibadah yang masya Allah, kayaknya enak kalau di malam Jumat pukul 1 malam kemudian membaca surat ini sekian kali. Nah, ini kayaknya bagus ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan tidak mungkin ada sebuah ibadah yang luput dikerjakan oleh mereka kemudian dikerjakan oleh kita, kemudian kita mengklaim bahwa ibadah ini adalah ibadah yang baik. Subhanallah. La yakhruju anhum, dan hendaknya setiap muslim itu tidak keluar dari keyakinan mereka, tidak keluar dari amaliyah fikih pemahaman mereka. Fa in badalu ijtihadun aw nazarun fi mas'alatin nazara hal lahu salafun fiha yaqtamu bihi. Kalau seseorang itu harus berijtihad, kalau seseorang itu harus mengkaji sebuah permasalahan ilmiah, dia menghadapi sebuah permasalahan, sebuah ibadah, sebuah amalan, apa yang harus dilakukannya? Maka bukan dengan akal dan perasaannya dia memutuskan itu, bukan. Yang harus dilakukan adalah pertama, apakah ada salafnya atau tidak? Apakah ada para sahabat memahami hal ini atau tidak? Ada sebuah keyakinan muncul baru misalkan, apa yang harus dilakukan? Maka pertanyaan pertama, apakah para sahabat meyakini hal semacam itu? Apakah para tabi'in meyakini hal semacam itu? Apakah para tabi'in meyakini hal semacam itu? Apakah imam yang 4 meyakini hal semacam itu? Kalau ada sebuah amal ibadah, maka yang harus dimunculkan pertanyaan pertama kali, apakah para sahabat mengamalkan ibadah itu? Apakah para tabi'in mengamalkan ibadah itu? Apakah para tabi'in mengamalkan ibadah itu? Apakah imam yang 4 mengamalkan ibadah itu? Kalau tidak, tinggalkan. Kalau tidak, tinggalkan. Bagaimana mungkin ada sebuah ibadah, sebuah amalan, sebuah keyakinan, sebuah amaliyah yang kemudian diketahui oleh orang belakangan, kemudian tidak diketahui oleh orang sebelumnya, kecuali kalau masalah kontemporer yang berkaitan dengan duniawi, itu lain lagi ceritanya. Idh kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Kenapa harus begitu? Kenapa kita tidak menggunakan akal dan perasaan kita saja? Menurut saya keyakinan ini benar kok, tidak masalah itu. Ya tidak bisa.
Harus dicocokkan apakah para sahabat, para tabiin, para tabiin, para imam yang empat meyakini hal itu atau tidak. Menurut saya amalan ini bagus, kok tidak mengapa. Ini tidak menyelisih, ini tidak mengganggu kaum muslim yang lain juga, tidak bisa. Harus dilihat apakah para sahabat mengamalkan amalia itu, apakah para tabiin mengamalkan amalia itu, apakah para tabiin mengamalkan amalia itu, apakah imam empat yang mazhab mengamalkan amalia itu. Kalau dia tinggalkan, simple. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf, karena semua kebaikan ada dengan mengikuti para salaf. Semua kebaikan yang berkaitan dengan agama, dengan Islam, dengan syariat ini semuanya sudah ada pada mengikuti mereka para salaf. Sudah cukupkan dengan apa yang dilakukan oleh mereka para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam yang empat. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan semua keburukan itu ada dengan perbuatan-perbuatan baru yang diadakan oleh orang-orang belakangan. Wa alaikum bil amri atiq, dan wajib bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap perkara yang pertama. Kalau kita ingin menjalankan agama ini, maka perhatikan bagaimana orang-orang yang pertama, yaitu para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabi'in, para imam yang empat, mereka menjalankan agama ini. Kalau kita ingin berkeyakinan, maka lihatlah bagaimana orang-orang yang pertama berkeyakinan. Maka harus ditelusuri apakah para sahabat meyakini keyakinan ini, apakah para tabi'in meyakini keyakinan ini, apakah para tabi'in meyakini keyakinan ini, apakah para imam empat meyakini keyakinan yang ini. Bagaimana caranya? Dengan cara belajar. Sebuah kitab-kitab sudah tersusun yang berisi dengan penjelasan-penjelasan semacam itu. Tinggal kitanya mau mempelajarinya atau tidak. Semuanya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman ini. Inilah merupakan pelengkap dari prinsip yang keempat yang bisa kita jelaskan, dan ini merupakan poin yang keempat, poin yang terakhir dari prinsip dasar bahwa yang namanya ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan para sahabat, ijma' dan qiyas yang sahih. Ini dalam masalah ibadah. Adapun dalam masalah keyakinan, maka seorang muslim mengambilnya dari Al-Quran, Sunnah, ijma' kaum muslimin. Ini seharusnya seorang untuk memahaminya dengan baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita telah selesai membaca prinsip yang keempat, dan di pertemuan yang akan datang kita akan membaca prinsip yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan istiqomah kepada kita hingga berjumpa dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup di bersih.